Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama ya, mulai belajar mengenai ilmu tajwid yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Hukum nun sukun dan tanwin baik berupa fathatain, kasratain, ataupun dhammatain itu ada 5. Yang pertama yaitu idhar halqi yang biasa disebut dengan idhar seperti itu. Kemudian yang kedua ada idgham bihunna, yang ketiga ada idgham bilahunna, ada iqlab dan juga ikhfa hakiki atau ikhfa. Ya. Baiklah, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama mengenai hukum bacaan idhar ya. Apa itu idhar? Idhar yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin baik berupa fathatain, kasrotain ataupun domatain bertemu dengan salah satu huruf-huruf idhar. Huruf-huruf idhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Ya. Untuk contoh yang pertama ada nun sukun bertemu dengan hamzah, yaitu lafaz man a'do. Ya. Kemudian ada dhammah tain bertemu dengan hamzah. Rasulun amin. Lanjut ada hamzah bertemu dengan ada kasrah tain bertemu dengan hamzah. Min rijzin alim. Ya. Lanjut kemudian kita memasuki contoh yang kedua yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf H. Pertama, nun sukun bertemu dengan huruf H. Watan hituna, atau ketika diwakafkan dibaca watan hitun. Ya, kemudian ada fathatain bertemu dengan ha. Azizan hakima. Ya. Lanjut domahtain bertemu dengan ha. Ghafurun halim. Ya. Lanjut ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha. Ya, contohnya nun sukun bertemu dengan kha. Wal munkhaniqah. Ya, lanjut dhammahtain bertemu dengan kha. Latifun khabir. Lanjut kasrotain bertemu dengan huruf kha. Kasyajaratin khabithah. Ya. Satu lagi yaitu fathah tain bertemu dengan kha. Aliman khabira. Ya. Lanjut yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Pertama nun sukun bertemu dengan huruf ain. An'amta alaihim. Ya. Lanjut ada fathah tain bertemu dengan ain. Ajran azima. Lanjut ketika ada dhammah tain bertemu dengan ain. Wasi'un alim. Kasrah tain bertemu dengan ain. Fi jannatin aliyah. Lanjut ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain. Ya. Pertama nun sukun bertemu dengan ghain, contohnya min ghairikum. Dhammatain bertemu dengan ghain. Wa rabbun ghafur. Fathatain bertemu dengan ghain. Ma'an ghadaqon. Atau ketika dibaca wakaf ma'an ghadaqo. Kemudian kasrotain bertemu dengan ghain.
fi hadisin ghairi. Satu lagi yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf h, ya. Pertama, nun sukun bertemu h terlebih dahulu. Yanhauna, atau ketika waqaf yanhaun, ya. Lanjut, kasrotain bertemu dengan h, jurufin ha. Fathatain bertemu dengan h, fariqan hada. Satu lagi contohnya, dhammatain bertemu dengan h, afasihrun hada, ya. Jadi sudah lengkap contohnya bacaan idhar, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin yang berupa fathatain, kasrotain, atau dhammatain bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu ada hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Dibacanya jelas, baik nun sukun ataupun huruf setelahnya, ya, tanpa dengung ataupun tanpa samar juga, ya. Baik, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini mengenai hukum bacaan idhar. Ya, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin yang lain pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.